Waktu yang mulia ini bainal maghrib wal isya, antara waktu maghrib dan isya, bahkan dikatakan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus, beliau mengatakan bahwasannya al-kunuz kullal kunuz bainal maghrib wal isya. Dikatakan bahwasannya harta yang paling berharga, harta karun yang paling berharga sesungguhnya adalah waktu antara waktu maghrib dan isya. Kalau kita tahu akhirat ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, hanya iman yang berbicara. Kalau kita tidak punya iman, maka tidak ada di antara kita yang mau meluangkan waktunya untuk duduk di sini pada waktu maghrib dan isya. Walaupun hanya sebulan sekali, walaupun hanya setahun sekali, insya Allah kita semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya sebulan sekali, ini luar biasa bagus hadirin. Suatu hal yang harus diteruskan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat, khususnya di zaman krisis yang semacam ini. Krisis moral, krisis akhlak, krisis apapun, bahkan sampai kantongnya manusia krisis hadirin. Kenapa? Bisa saya katakan, kan kalau kita ngeliat orang sekarang kan bertemu, berbeda senyumnya dengan dulu hadirin, betul? Kalau ketemu orang kayak mengkerut, pasti sudah yang dibicarakan sepi sekali toko dan ini nggak ada lain hadirin. Maka kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Makanya Nabi itu mengatakan, di akhir umurnya Nabi itu mengatakan, taraktu ala ummati ats-tsaqalain. Aku tinggalkan dua perkara kepada umatku, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Nabi mengatakan yang artinya, aku tinggalkan kepada umatku dua pusaka, dua pedoman, dua kunci kebahagiaan, yang apabila mereka selalu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Walaupun ada penyakit, walaupun ada wabah, walaupun ada gempa bumi, walaupun ada apapun, yang penting iman tidak hilang dari hati kita, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran. Makanya ketika bencana yang menggoyahkan hati kita, bahkan keuangan kita, ekonomi kita digoyahkan dengan adanya musibah, hadirin, kuncinya Al-Quran. Apa kuncinya Al-Quran? Salah satu kalimat yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan di dalam Al-Quran sebagai penyejuk di saat panas yang terjadi di zaman sekarang. Maka kuncinya tidaklah lain adalah firman Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hadirin, Allah mengatakan, hei manusia, sabar sudah, sabar. Wasbiru, dan bersabarlah kamu tanpa ada batasnya. Biasanya ibu-ibu yang mengatakan, kamu itu sabar itu loh ada batasnya. Ibu-ibu yang biasanya, kalau bapak-bapak insya Allah tidak. Ya, kalau ibu-ibu yang biasa kalau lagi berantem, apalagi sama suaminya, ya pasti dia melontarkan kalimat yang semacam itu. Apa? Sabar itu ada batasnya, Bu. Sabar itu nggak ada batas, karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan dua kali, isbiru wasabiru, sabar kamu. Kemudian warabitu. Nah ini persaudaraan kita jangan sampai terpecah belah. Apapun sukunya, apapun pekerjaannya, apapun pemahamannya, kan pemahaman Islam itu banyak hadirin ya. Apalagi di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Salafi, ada macam-macam hadirin. Pokoknya yang tidak menyimpang, ya terlalu menyimpang, ya. Artinya yang kita utamakan itu adalah persaudaraan hadirin. Ya, sebagaimana Allah mengatakan warabitu, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kobail, suku-suku. Dari manakah kamu? Dari Jawa, ada yang dari Bandung, ada yang dari Ambon. Ada dari Ambon hadirin? Nggak ada. Ya, walhasil suku dari manapun, yang penting lita'arofu, untuk saling bersilaturahim. Ya, yang jelas jangan sampai ada yang menyimpang aja begitu. Selagi kita semuanya sholat, yang kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita satu sebagai umatnya Nabi Muhammad dan ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka silaturahmi ini harus saling dijaga. Khususnya di masa-masa sulit, ada saudara kita yang kurangan rezeki, kita punya bagi hadirin. Insya Allah kalau muslim semua pikirannya semacam ini, nggak ada yang muslim kelaparan, itu nggak ada. Wong dalam Islam itu diajarkan hadirin, dalam Islam itu diajarkan, jangankan orang Islam, orang non muslim, ya orang non muslim, saya takut hadirin mau ngomong radikal ini, takut. Kenapa? Mau ngomong kafir itu takut. Kenapa? Dibilang radikal. Karena saya sudah dicap radikal hadirin. Biar hadirin tahu aja sedikit
Habib Ali ya di Bali sudah dianggap radikal karena sering bilang kafir ini, padahal tidak. Ya makanya saya non muslim, ya non muslim. Ya begitulah zaman ya sekarang ini banyak. Nabi bilang kathratul haraj, di akhir zaman itu banyak fitnah, banyak ini hanu dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, padahal dalam Islam itu jangankan orang muslim, orang non muslim yang menjadi tetangganya orang muslim, ketika dia kesusahan, kita wajib untuk membantunya. Wajib hadirin. Makanya Islam itu sebenarnya indah. Tidak ada Islam yang sesat, tidak ada Islam yang radikal. Tidak ada Islam yang radikal, itu nggak ada sebenarnya. Hanya saja pemikirannya manusia yang digabungkan dengan ilmu yang dia fahami, maka dengan itulah dia memahami orang itu radikal. Makanya hadirin, kita itu mengambil ilmu itu hati-hati. Di akhir zaman itu ngambil ilmu harus hati-hati. Nabi mengatakan, atahdar amman ta'khudu mimman dinakum. Nabi mengatakan, kamu harus hati-hati dengan siapa kamu mengambil daripada agamamu. Dengan siapa kamu mengambil agamamu. Karena pemahaman agama yang kamu pahami itu tergantung daripada dengan siapa kamu mengambilnya. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwasannya, ba'dul ulama mengatakan, laula sanad la yakulun nas kaifa sya' ma sya'. Ulama mengatakan hadirin, yang artinya kalau bukan karena sanad ilmu, jadi bagi setiap orang yang menyampaikan agama itu seharusnya punya sanad ilmu yang jelas. Jangan asal-asalan karena agama ini nggak bisa kita mau otodidak, itu nggak bisa. Bukan profesi hadirin, bukan profesi. Agama itu bukan profesi. Tapi jadikanlah profesimu untuk menyebarkan agama. Nah ini. Makanya hadirin, kita harus hati-hati. Kalau orang belajar bekerja, ya itu tanpa sekolah bisa. Ya kan begitu. Ada orang punya usaha begini dan begitu. Ditanya, kamu dulu belajar begini? Enggak, saya otodidak. Ya, mungkin. Tapi agama tidak mungkin dia itu bisa memahami agama dengan otodidak, nggak bisa. Terkadang orang pintar berbicara, bicara dengan akalnya. Agama itu bukan akal hadirin, agama itu iman. Agama itu iman. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengatakan bahwasannya kalau ada sesuatu agama yang engkau dapatkan, maka yang pertama harus engkau kedepankan adalah imanmu. Kalau yang engkau kedepankan adalah akal, sesat kamu. Kenapa? Karena tidak semua agama itu sesuai dengan akal kita. Coba, nggak semua agama hukum itu nggak semua sesuai dengan akal kita. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kalau seandainya laukan mizan din bil agel, kalau seandainya agama itu ditimbang dengan neraca agama, bisa ditimbang dengan neraca akal manusia, maka Imam Ali mengatakan, maka mashu alal khufain, dalam fikih itu kan ada bab masah alal khufain. Apa itu? Membasuh, ya, maka orang kalau di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu kalau musim dingin kan ada pakai sepatu boot, itu namanya khuf dalam Islam, namanya khuf. Nah, kata Sayyidina Ali, maka kalau agama itu dengan akal, maka membasuh khuf itu bukan dari atas ke bawah, ya, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, ya, kalau dengan akal. Tapi nyatanya agama itu bukan akal. Agama itu adalah iman. Jadi masuk al-khuf itu dari bawah ke atas, karena bukan dengan akal. Makanya ketika ada agama datang, iman dulu. Jangan protes dulu. Kalau orang sekarang kan protes dulu. Wah, nggak sesuai dengan siapa? Dengan Al-Quran, hadis, atau dengan akal kita. Kalau kita ukur semua dengan akal kita, hancur semua hadirin. Hancur semua. Makanya kenapa agama itu tidak bisa dipelajari dengan otodidak, tidak bisa dipelajari dengan diri sendiri? Kenapa? Karena kita itu punya setan. Karena manusia itu selalu berhadapan dengan setan. Yang mana setan itu kan tidak akan pernah puas dengan usahanya manusia. Bahkan ulama mengatakan, salah seorang ulama mengatakan, man qara'al kutub bila syuyukh fa syaikhuhu syaiton. Dikatakan siapa orang yang membaca kitab, baca buku agama tanpa guru, maka gurunya setan. Kenapa? Pola pikir kamu dirasuki sama setan, hancur sudah. Sehingga ada yang mengatakan, oh nggak boleh ini, oh begini, oh begitu, oh waliyadzubillah hadirin. Maka kita itu harus hati-hati dari siapa kita mengambil agama. Dan alhamdulillah insya Allah kita semuanya jelas di sini. Sebagaimana yang saya dengar tadi yang menyampaikan Ustadz Faisal, Ustadz Fulan, insya Allah jelas. Kalau saya
Habib Ali belajar di mana? Mungkin sampean pengen tahu. Saya dulu alhamdulillah belajar di luar negeri hadirin. Kemudian ya begitu. Insya Allah jelas. Ya, insya Allah jelas. Tapi jangan sembarangan. Pesan saya, jangan sembarangan. Ya memasukkan siapa yang mau mengajar, siapa yang jangan hadirin. Kenapa? Hancur semua. Dipakai yang ada. Yang ada sudah jelas, sudah. Nggak usah nyari yang lain. Jadikan imam, sudah. Jadikan suruh imam, suruh ngajar, jelas. Yang penting jelas. Nggak enak, jangan nyari enaknya. Kadang orang ada mau enaknya, mau lucunya. Jangan nyari enaknya, nyari yang benar. Ya, nyari yang benar. Kalau mau enak hadirin, kalau mau enak, sampean jangan masuk Islam, jangan megang agama Islam. Agama yang lain lebih enak. Ada agama yang nggak sholat, kita ikutin kalau mau enak-enakan. Karena dunia ini bukan tempat enaknya. Ya, dunia ini tempat susahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang muslim, bagi orang mukmin, bagi orang yang Islam. Wa jannatul kafir, dan surga bagi mereka yang non muslim. Ya, maka dari itu jangan nyari enak. Yang penting benar, tepat apa yang dia bicarakan, ambil kita. Kalau nggak baik, ya kalau nggak baik jangan diambil, jangan protes. Itu tata cara adab, tata krama kita di dalam mengambil ilmu agama.